Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dari Prodi Kesmas Peminatan K3. Hari ini kita akan memulai sesi pertama untuk mata kuliah Audit dan SM K3 terintegrasi. Sesi ini kita akan membahas sedikit tentang pengantar K3 terlebih dahulu. Nanti akan di sesi selanjutnya sampai terakhir kita akan mempelajari bagaimana cara mengaudit suatu SMK 3 perusahaan sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ambi. Sebelumnya saya aktif sebagai praktisi K3 di beberapa perusahaan, baik mulai dari oil and gas, mining, dan juga construction. Dan saat ini saya aktif sebagai konsultan dan trainer K3 di beberapa PJ K3 yang ada di Jakarta dan Cilegon. Serta diminta juga untuk menjadi dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan K3 Stikim dan membantu di Prodi Kesmas untuk peminatan K3. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Sesuai dengan Kepmenaker nomor 463 tahun 93, K3 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi K3 itu merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau tempat kerja, yang diterapkan oleh perusahaan untuk menciptakan suatu tempat kerja yang selamat, sehat, serta aman bagi tenaga kerja, dan juga pengamanan tempat kerja agar sumber produksi yang digunakan bisa digunakan secara aman dan efisien. Nah, di tempat kerja pastinya akan ada interaksi yang terjadi antara faktor manusia atau pekerjanya atau juga manajemennya dengan peralatan yang digunakan untuk suatu proses produksi dan juga bahan baku yang digunakan untuk proses produksi di suatu lingkungan kerja. Tidak mungkin tempat kerja tidak ada pekerjanya, tidak mungkin juga tempat kerja tidak ada alat-alatnya, dan juga tidak mungkin juga tempat kerja tidak ada bahan baku atau bahan yang bisa diproses sebagai produk dari perusahaan tersebut. Pastinya kesemuanya akan berinteraksi saat di tempat kerja. Dasar hukum penerapan K3 pada umumnya ada banyak, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Namun untuk pada umumnya, pada dasarnya penerapan K3 di tempat kerja mengacu kepada yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, yaitu tentang keselamatan kerja, di mana dituliskan bahwa penerapan K3 harus dilakukan di tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Ada proses pekerjaan yang dilakukan di tempat usaha tersebut. Lalu adanya tenaga kerja yang bekerja. Pastinya tadi kita sepakat bahwa di tempat kerja otomatis harus ada tenaga kerja di dalamnya. Dan adanya bahaya kerja di tempat kerja. Setiap tempat kerja pasti memiliki karakteristik bahaya dan juga risiko tersendiri sesuai dengan proses produksinya. Yang kedua adalah adanya peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. PP inilah yang mewajibkan semua perusahaan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke wajib menerapkan K3 di tempat kerjanya. Sifatnya sudah mandatori, sama seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Sifatnya sudah mandatori, artinya mengikat dan wajib dijalankan. Apabila tidak dijalankan, maka ketika ada kunjungan atau visit dari pihak yang berwenang akan disanksi jika tidak ada penerapan SMK 3-nya. Nah, dalam PP tersebut ada dua poin utama syarat untuk perusahaan atau tempat kerja menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, perusahaan mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau memiliki potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang bisa menimbulkan misalnya kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka tempat kerja atau perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di tempat kerjanya. Tujuan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
Yang pertama yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Artinya perusahaan bukan hanya harus melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerjanya saja, namun juga orang lain di tempat kerja. Misalnya bisa seperti tamu yang sedang berkunjung, atau supplier, vendor, atau bahkan mahasiswa magang atau tamu lainnya. Jadi setiap pekerja dan orang lain di tempat kerja wajib dijamin keselamatan dan kesehatan kerjanya oleh perusahaan atau tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Artinya tidak ada sumber produksi yang terbuang akibat kecelakaan kerja atau kejadian lain yang menimbulkan kerugian. Jadi semua bahan baku, semua sumber produksi yang memang diperlukan atau digunakan di perusahaan tersebut dapat digunakan secara efisien karena tidak adanya kasus kecelakaan kerja. Karena kalau kita tahu misalnya ada kasus kecelakaan kerja, kebakaran misalnya, otomatis bisa jadi sumber produksinya atau bahan bakunya habis dilalap api dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Dengan penerapan K3, dengan perusahaan menerapkan K3, maka bisa meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja. Nah, nanti pekerjanya merasa aman dalam pekerjaannya, tidak merasa khawatir, tidak merasa was-was, tidak ada kasus kecelakaan kerja yang bisa menyebabkan pekerja tidak bisa bekerja kembali. Jadi pekerja merasa aman, pekerja merasa nyaman, pekerja tidak khawatir saat melakukan pekerjaannya karena perusahaan sudah memperhatikan keselamatannya dan keselamatan rekan-rekan lainnya pada saat mereka bekerja. Misalnya melakukan pengendalian atau memberikan alat pelindung diri dan lain sebagainya. Kita masuk ke upaya pencegahan kecelakaan kerja di tempat kerja. Pada umumnya, upaya pencegahan kecelakaan kerja di tempat kerja bisa dilakukan dalam 3 tahap atau dalam 3 langkah. Yang pertama, kita mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya. Identifikasi dan pengendalian bahaya. Bagaimana caranya? Dengan misalnya melakukan inspeksi terhadap memantau kondisi tidak aman dan memantau tindakan yang tidak aman, unsafe act dan unsafe condition. Dengan cara inspeksi, survei, turun ke lapangan, kita catat, kita foto, lalu hasil dari identifikasi tersebut bisa kita masukkan atau kita buat ke dalam form HIRA-DC atau JSA. Oke, yang kedua bisa juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan. Misalnya memberikan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan posisinya. Misalnya operator forklift, ya kita berikan latihan lisensi untuk operator forklift dan lain sebagainya. Jadi berikan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan pekerjaannya. Yang kedua, bisa melakukan konseling dan konsultasi. Dan yang ketiga, bisa dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia di bagian atau di tempat kerja tersebut. Nah, selain itu juga bisa dilakukan pada sistem manajemennya. Misalnya kita membuat suatu prosedur atau aturan yang mengatur bagaimana cara mengerjakan sesuatunya dengan selamat dan aman. Bisa juga dengan penyediaan sarana dan prasarana, misalnya untuk melakukan perlindungan terhadap potensi bahaya kebakaran, ya kita siapkan sarananya seperti APAR, sprinkle, hidran dan lain sebagainya, dan juga diberikan pelatihan bagi orang yang bekerja di area tersebut untuk melakukan pemadaman api secara dasar, misalnya menggunakan APAR dan lain sebagainya. Yang ketiga bisa dengan pemberian reward dan punishment, penghargaan dan sanksi. Penghargaan buat yang memang menjalankan SOP atau prosedur K3 secara baik, dan sanksinya bisa diberikan bagi pekerja yang tidak menjalankan K3 secara baik. Nah, hal ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi si pekerjanya itu sendiri. Kalau misalnya pekerja yang salah hanya diberikan sanksi tanpa ada reward bagi pekerja yang taat melakukan K3, maka peraturan tersebut tidak akan dianggap gitu. Tapi kalau misalnya ada suatu penghargaan bagi seorang pekerja yang memang taat dan patuh terhadap K3, maka itu bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri yang dapat reward, dan juga memberikan motivasi bagi teman-temannya yang lain untuk
taat K3 supaya bisa mendapatkan reward seperti temannya. Nah, kalau kita berbicara tentang K3, berbicara mengenai K3 tidak akan jauh-jauh dengan apa itu bahaya dan apa itu resiko. Bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian. Misalnya bisa berasal dari benda, bisa berasal dari kondisi lingkungan yang misalnya sedang dalam cuaca buruk, bisa juga berasal dari perilaku dari individu pekerjanya sendiri. Sedangkan resiko adalah akibat atau dampak dari bahaya atau aktivitas yang dilakukan, misalnya mengalami kerugian, kehilangan atau kerusakan aset, bisa juga terjadi kecelakaan bahkan kematian. Keduanya sebenarnya berbeda walaupun saling berkaitan. Sebagai contoh, misalnya ada instalasi listrik. Apa bahayanya, apa risikonya dari instalasi listrik tersebut? Nah, terkadang di lapangan kita terbalik membedakan antara bahaya dan risiko. Kalau misalnya ditanya apa bahayanya dari instalasi listrik, bahayanya tentu bukan tersengat listrik atau kesetrum, tapi bahayanya adalah adanya energi listrik di sana. Risikonya baru bisa tersengat listrik. Bahaya belum tentu menimbulkan risiko. Jadi ada syarat untuk bahaya bisa menimbulkan risiko. Syaratnya adalah adanya aktivitas atau pekerjaan di dekat sumber bahaya tersebut. Jadi misalnya kalau kalian bekerja di tempat kerja tidak berhubungan langsung dengan panel listrik, maka kalian tidak memiliki risiko yang besar untuk terkena bahaya dari panel listrik tersebut. Beda dengan operator atau petugas yang memang melakukan maintenance atau perbaikan di panel listrik tersebut. Tentunya risikonya lebih tinggi, nilai risikonya lebih tinggi dibanding kalian untuk terkena listrik. Oke, nah penilaian dan kategori risiko K3 ada rumusnya, yaitu resiko sama dengan probability atau tingkat kemungkinan dikalikan dengan severity atau tingkat keparahan. Saya yakin mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar tabel HIRA-DC, JSA dan lain sebagainya. Nah, untuk penghitungan ini bisa kita masukkan juga ke dalam tabel HIRA-DC. Kalau misalnya sudah ada yang sudah bekerja, pastinya sudah familiar tentang tabel HIRA-DC, khususnya yang bekerja di bidang K3, karena syarat atau kompetensi atau kemampuan utama yang harus dimiliki seorang K3 di tempat kerja ialah menyusun tabel HIRA-DC. Dari tabel HIRA-DC itu kita akan mengetahui apa saja potensi bahaya, apa saja potensi risiko yang bisa terjadi di tempat kerja kita. Saya tidak akan membahas lebih jauh tentang tabel tersebut di mata kuliah ini, karena kita nantinya kedepannya akan fokus untuk melakukan bagaimana cara audit SMK 3 sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012. Oke, kita lanjut. Nah, pengendalian risiko dibuat untuk yang pertama menghilangkan penyebab potensi bahaya, lalu mengurangi kemungkinan terjadinya, dan yang ketiga mengurangi keparahan korban. Nah, nilai risiko harus diturunkan menjadi risiko yang dapat diterima. Sekali lagi, bahaya dan risiko pasti selalu ada di tempat kerja. Gak mungkin ada tempat kerja yang nilai bahaya dan nilai risikonya 0. Tapi kita harus, sebagai seorang K3, kita harus menurunkan risiko tersebut atau nilai risiko tersebut menjadi risiko yang dapat diterima. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam hierarki pengendalian risiko. Pastinya saya yakin banyak di antara kalian yang sudah mengetahui apa saja hierarki pengendalian risiko itu. Hierarki pengendalian risiko adalah langkah-langkah atau step yang harus dilakukan bagi seorang K3 dalam langkah mengendalikan risiko tempat kerja. Langkah-langkah ini harus dilakukan step by step, artinya harus dilakukan berurutan dari 1 sampai yang kelima. Tidak boleh ada shortcut, tidak boleh langsung ambil poin 3, poin 4 atau poin 5, tapi kita harus menganalisa mulai dari poin 1 sampai dengan poin 5. Poin 1 adalah eliminasi, yaitu kita menghilangkan sumber bahaya.
Kalau kita bisa melakukan di langkah pertama, otomatis kita tidak perlu melakukan ke langkah kedua, 3, 4, atau 5 karena sumber bahayanya sudah kita hilangkan. Otomatis sumber bahayanya tidak ada. Nah, kalau misalnya tidak ada atau tidak bisa dihilangkan, berarti kita harus masuk ke langkah kedua. Kita substitusi, kita cari alat atau bahan yang sama, yang memiliki fungsi yang sama, namun dengan nilai potensi bahaya dan risiko yang lebih rendah. Yang ketiga, misalnya sudah dilakukan langkah eliminasi, substitusi, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu pengendalian secara engineering, pengendalian secara teknik untuk lebih mengurangi nilai potensi bahaya dan risiko dari alat atau bahan yang kita terapkan atau yang tadi kita sudah substitusi. Nah, setelah dilakukan pengendalian teknik atau engineering control, kita masuk pada pengendalian secara administratif. Kita buat SOP, kita buat instruksi kerja, kita lakukan pelatihan, kita lakukan induction dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam administrative control. Jika sudah dilakukan administrative control, baru bisa kita lakukan langkah kelima, yaitu pemberian personal protective equipment atau alat pelindung diri. Nah, kelima langkah ini harus dilakukan step by step. Yang seperti yang tadi saya bilang, tidak boleh ada shortcut. Misalnya di suatu tempat kerja kita memiliki panel genset, kita memiliki mesin genset untuk mengantisipasi sewaktu-waktu jika daya atau daya listrik dari PLN mengalami gangguan. Harus ada mesin atau harus ada produksi yang tidak boleh berhenti dan membutuhkan energi listrik, makanya kita memiliki mesin genset di perusahaan kita atau di tempat kerja kita. Nah, bagaimana cara melakukan pengendalian risikonya dari potensi bahaya dan risiko yang bisa ditimbulkan oleh mesin genset tersebut? Kita masuk ke langkah pertama, misalnya kita lakukan eliminasi. Bisa nggak nih genset ini kita hilangkan, gensetnya kita buang, kita eliminasi dari tempat kita? Karena kita punya mesin genset, pas diukur ternyata tingkat kebisingannya adalah 100 desibel. Padahal sesuai dengan NAB di Permenaker nomor 5 2018, NAB untuk kebisingan 8 jam kerja adalah 85 desibel. Berarti masih ada lebih 15 desibel nih. Sangat bising sekali, 100 desibel. Nah, bisa nggak kita hilangkan gitu, kita eliminasi, kita musnahkan dari tempat kerja kita? Ternyata nggak bisa, karena panel genset tersebut adalah aspek penting di perusahaan untuk mengantisipasi apabila sumber daya listrik dari PLN tiba-tiba mengalami gangguan. Jika tidak bisa dieliminasi, maka kita langsung masuk ke langkah kedua. Kita analisa di langkah kedua, yaitu dengan melakukan substitusi atau mengganti alat, yaitu panel genset tersebut dengan alat yang memiliki potensi bahaya dan risiko lebih rendah dibanding alat yang pertama. Akhirnya kita cari di pasaran, kita dapat ada genset dengan daya yang sama, dengan ukuran yang sama, tapi dengan tingkat kebisingan yang lebih kecil sedikit dibanding yang pertama, tapi kebisingannya masih 90 desibel misalnya. Kita dapat genset di pasaran dengan daya yang sama, dengan kemampuan yang sama dari genset yang ada sebelumnya. Nah, bisingnya lebih rendah tapi masih tinggi, 90 desibel misalnya. Masih ada lebih 5 desibel dari NAB yang seharusnya. Nah, ketika kita sudah melakukan substitusi dengan mengganti alat yang lebih rendah potensi risiko bahayanya dibanding alat yang pertama, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu pengendalian secara teknik. Gimana caranya? Misalnya kita berikan atau kita bangun rumah genset di sekitar mesin genset yang baru kita beli tersebut, yang bisingnya jika dinyalakan diukur hasilnya adalah 90 desibel misalnya. Kita berikan rumah genset. Ketika rumah genset sudah jadi, kita ukur dari luar rumah genset. Oh, ternyata bisingnya turun nih jadi 80 desibel misalnya, karena bisingnya dari mesin genset tersebut tertahan oleh rumah genset yang sudah kita buat sebagai langkah engineering control. Namun genset tersebut atau mesin genset tersebut harus dilakukan pemeliharaan, harus dilakukan inspeksi
inspeksi setiap harinya atau setiap bulannya, dilakukan maintenance setiap bulannya, maka harus ada operator yang masuk ke dalam rumah genset tersebut. Otomatis operator tersebut mungkin atau pastinya akan terpapar oleh kebisingan yang lebih tinggi dibanding di luar. Misalnya di luar ternyata diukur, oh turun desibelnya di 80 nih, aman berarti. Tapi operator yang harus masuk ke dalam bisa jadi dia terpapar kebisingannya bisa 90 bahkan bisa lebih karena suaranya terkurung di area tersebut. Maka apa yang kita lakukan, yaitu kita berikan pengendalian secara administratif. Kita buat prosedurnya, berapa lama operator tersebut boleh melakukan pekerjaannya dalam rumah genset. Kita berikan instruksi kerjanya, kita berikan batasan waktunya. Untuk batasan waktunya bisa nanti kalian download sendiri di Permenaker nomor 5 tahun 2018. Di sana akan dijelaskan 85 desibel untuk berapa jam sampai 90 desibel untuk berapa jam dan lain sebagainya. Nah, setelah sudah dilakukan pengendalian secara administratif, baru bisa kita lakukan langkah kelima, yaitu pemberian Personal Protective Equipment atau APD atau PPE. Apa saja yang bisa diberikan untuk tempat kerja yang bising tersebut? Bisa kita berikan earplug, bisa kita berikan earmuff dan lain sebagainya sesuai dengan sesuai dengan bahaya dan risiko yang ada di rumah genset tersebut. Kelima langkah ini harus dilakukan secara step by step. Sekali lagi, tidak boleh ada shortcut. Jangan sampai nanti kalian di tempat kerja ada barang baru, ada mesin baru, potensi bahayanya kebisingan. Misalnya kalian langsung merekomendasikan tempat kerja, yaudah pak kasih aja earplug, kasih aja earmuff. Gak bisa seperti itu. Kita harus analisa dulu dari step pertama, yaitu eliminasi. Bisa nggak diganti nih barangnya? Oh nggak bisa, karena barang baru juga, nggak mungkin juga langsung dibuang gitu kan. Kita lakukan substitusi. Oh ternyata nggak bisa juga. Nah, bisa langsung ke langkah engineering control, administrative control, dan juga pemberian alat pelindung diri bagi pekerja. Baik, sampai sini dulu untuk sesi pertama. Kita sedikit mengulas tentang pengertian atau dasar ketiga. Nanti untuk sesi berikutnya sampai dengan akhir kita akan membahas lebih lanjut, lebih dalam tentang bagaimana melakukan audit SMK 3 sesuai dengan PP nomor 50 2012. Apa saja kriterianya, apa saja pengertian dari masing-masing kriteria tersebut, nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, untuk sesi pertanyaan dan penjelasan, jika ada penjelasan yang masih kurang, nanti kita akan join di Classroom. Nanti saya akan berikan kode Classroomnya kepada Sipen penanggung jawab mata kuliah ini, mata kuliah audit dan SMK 3 terintegrasi. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut di Classroom. Nah, untuk absensi saya akan hitung berdasarkan jumlah mahasiswa atau nama-nama mahasiswa yang sudah join di Classroom saya, di Classroom mata kuliah audit dan SMK 3 terintegrasi. Setiap akhir sesi, setiap akhir perkuliahan, setelah saya selesai mengabsen kalian dari nama-nama yang join, saya akan mengeluarkan atau delete kalian dari classroom tersebut. Nantinya minggu berikutnya atau sesi berikutnya kalian akan join kembali. Nah, ini memudahkan saya untuk mengontrol absen kalian. Jadinya nanti kelihatan siapa yang join, siapa yang tidak join. Yang join berarti saya absen masuk, yang tidak join berarti saya absen tidak masuk. Oke. Demikian penjelasan untuk sesi 1. Nanti untuk kode classroomnya akan saya kasih Sipen. Kita diskusi lebih lanjut di Classroom. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh semester baru. Semoga semua diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.